dalam kegiatan virtual education academy, saya akan memaparkan bagaimana cara penggunaan narator voice dalam proses pembelajaran, sehingga bisa menjadi alat pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Baik, narator voice itu adalah aplikasi yang sering kita dengar, Bapak Ibu sekalian ya. Aplikasi yang sering kita dengar di penggunaannya di kalangan YouTuber ya, YouTuber. Saya akan screenkan ya dengan layar di handphone saya ya. Nah, ini dia sudah terkoneksi. Ya, sudah terkoneksi. Interrupt. Ya, kita ulang lagi. Ya, ini pakai screen mirror Bapak Ibu sekalian. Jadi koneksi yang ada di handphone dengan di layar, tangkap layar ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini dia. Narator voice itu seperti Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sedang proses loading. Jadi kita ini iklan ya. Ya. Iklan. Nah, ini dia kalau kita konekkan. Halo Ali, kamu sudah sampai ke tujuan STI Vihara Guna Vijaya, Jalan Insinyur Sutami, Gang 5, Kompleks Ruko Pinang Mas Semulya. Hari ini bahagia, jangan lupa titip salam sama guru-guru di sana ya. Iya. Caranya sederhana Bapak Ibu sekalian. Untuk cara menginstalasinya cukup Bapak Ibu ke Google Play Store. Ya. Setelah itu ya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa menginstalnya. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah pertama kita akan membuat presentasi ya dari sebuah cerita yang akan kita buat. Nah, ini saya akan dapat sebuah cerita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kita ambil sebuah cerita dahulu dari, nah ini dia, dari kisah inspirasi ya, kita ambil, kita go. Selanjutnya, inilah kisahnya adalah kisah kakek dan pencuri pepaya. Ini bercerita tentang seorang kakek yang merasa iba terhadap pepayanya dicuri oleh seorang pencuri. Nah, kisah itu selanjutnya kita kopikan Bapak Ibu ke dalam aplikasi kita. Ya, ke dalam aplikasi kita. Nah, ini dia ya kisah itu. Selanjutnya kita copy ya ke dalam aplikasi dari
Ini ya, pilih semua, salin ya ke dalam aplikasi narator voice ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita copy ke dalam aplikasi ini ya, ini created ya, tempel ya, lalu kita created, kita pijit created ya, kita tekan tombol created, sudah langsung saudara Bapak Ibu sekalian bisa mengaplikasikannya. Nah, nanti kita dengar suaranya. Suatu sore, seorang kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan hari. Namun, ini dia. Kisah ini. Ia mendapati 1 buah pepayanya hilang. Tinggal kita kasih variasinya dengan gambar. Hingga istrinya merasa heran, masak hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung, ujar istrinya. Bukan itu yang aku sedihkan, jawab kakek, aku kepikiran betapa sulitnya orang itu mengambil. Kisah ini bisa Bapak Ibu sekalian share ya, atau disimpan ke dalam bentuk file video audio. Jadi convert to atau save ya, save. Save. Nanti dia akan ke dalam aplikasi. Ya, itu saja. Ya. Tinggal save, tekan save Bapak Ibu sekalian ya. Ia mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya kakek kedatangan seorang tamu. Ya, itu dia. Jadi setelah kisah ini Bapak Ibu sekalian save ya ke dalam bentuk handphone, kita tinggal memindahkannya ke format laptop kita. Nah, jadi tayangan itu akan menjadi seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita buka, ini kisahnya, ini narator voice-nya. Selanjutnya. Suatu sore, seorang kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan hari. Namun, tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih, hingga istrinya merasa heran, masak hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung, ujar istrinya. Bukan itu yang aku sedihkan, jawab kakek, aku kepikiran betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi mesti memanjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Sebab itu, Bu, lanjut kakek, saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan pencuri itu datang kembali malam ini dan tidak akan kesulitan lagi mengambil yang satunya. Namun saat pagi kembali hadir, ia mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu tersebut. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa ialah yang telah mencuri pepayanya. Sebenarnya, kata sang tamu, di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadarkan bahwa kakek telah mengetahui namun malah memberikan lagi kesempatan kepada saya untuk mencuri kembali dan sejak itu saya benar-benar bertobat dan bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda.
Mampukah kita tetap berpikir positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, dengan ikhlas mencari sisi baiknya serta melupakan sakitnya suatu musibah? Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya kita tinggal kasih pertanyaan agar pertanyaan kita pada high order thinking ya, atau berpikir kritis, ya kita pertanyakan. Susan berpendapat bahwa sifat kakek tersebut dermawan. Setujukah kamu dengan pendapat Susan tersebut? Nah, di sini kan tidak hanya menanyakan sesuatu isi cerita, tetapi pendapat di dalamnya. Nah, ini dengan begitu siswa-siswa kita ini bisa berpikir dan mendengarkan cerita itu sampai tuntas. Nah, yang kedua, apakah pendapatmu jika pada cerita tersebut si pencuri tetap mengambil pepaya milik kakek yang kedua? Nah, ini kan sudah mulai melakukan, membandingkan dan melakukan evaluasi dan melakukan semacam perbandingan. Nah, inilah namanya pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi yang harus sudah terbiasa kita lakukan. Contoh pertanyaan sederhana yang low order thinking itu adalah apakah yang membuat perasaan kakek sedih setelah menyadari satu buah pepaya miliknya hilang. Nah, ini bukan soal hot ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apakah yang dilakukan sang pencuri untuk menebus kesalahannya, yaitu cukup dengan mendengar cerita dan mendengarkannya, ya dia sudah tahu jawabannya. Jadi untuk bisa menggali pikiran lebih dalam, Bapak Ibu guru bisa bertanya bagaimana pendapatnya kalau kejadiannya seperti ini, seperti ini. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian tutorial saya mengenai aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.